Oke, selamat datang semuanya ke podcast kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah karakter building agama, dan tentunya hari ini kita akan ngebahas soal agama. Lebih tepatnya lagi, kita akan ngebahas mengenai toleransi agama di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai nih, lebih baik kita kenalan dulu kali ya. Saya Neta, dan ada partner saya juga di sini, Denis. Nah, kita berdua akan bertugas sebagai host yang bakal nemenin bincang-bincang santai kita di sore hari ini. Yang lainnya, ayo kenalan dulu yuk. Hai, nama gue Edith. Nama gue Abraham. Nama gue Christopher. Halo, nama gue Alvin. Halo semuanya. Jadi bisa kita mulai. nama podcast ini adalah Hangout from Home karena kita tahu kita nggak bisa kemana-mana kan. Gimana kabarnya selama di rumah aja? Baik. Baik, aja. mantap. Baik. Agak bosen. Ya, pastinya udah bosen ya, tapi jangan bosen-bosen dulu untuk di rumah ya. Karena kan kita tahu pandeminya masih cukup parah. Nah, untuk topik podcast yang kali ini seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Neta, kesannya cukup berat, tapi ini penting untuk dibahas. Untuk kita memulai, saya akan coba tanya, apa sih yang kalian pikirkan saat Anda mendengar kata Indonesia? Mulai dari Edith, silakan. Indonesia itu ada tempat kita tinggal sekarang nggak sih? Kayak kita lahir di sini, besar di sini, kita terbiasa dengan semua normanya, dan juga dengan segala keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut gue sih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Silakan Alvin. Indonesia dia kayak sebuah itu sih lebih yang naungin kita tempat kita bagian dari Indonesia itu sendiri lah. Kita lahir di sini, kita hidup di sini, dibesarin di sini, otomatis tuh bakal nimbul apa ya? Kayak perasaan tersendiri lah. Ya. Itu sih. Cukup menarik. Oke, baiklah. Christopher? Kalau menurut gue, Indonesia itu kan tempat yang kita tinggalin sekarang. Indonesia itu juga salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, nomor 4 kan. Jadi Indonesia itu pasti negara yang sangat kaya akan budaya, agama, suku, dan ras. Gitu sih. Abraham? Indonesia itu melting pot, berbagai budaya itu ada di Indonesia. Kalau menurut Denny sendiri gimana? Menurut saya Indonesia itu tentu adalah negara yang sangat banyak suku, dia tidak homogen, bahkan dia heterogen kan. Ada banyak suku, agama, ras, makanan pun juga banyak seperti yang kita tahu. Dan itulah yang membentuk jati diri Indonesia sih. Indonesia itu sangat unik dan kayaknya nggak ada negara lain yang seperti Indonesia. Kalau menurut partner host saya bagaimana, Neta? Oke, kalau menurut saya sih Indonesia seperti yang udah teman-teman bilang tadi, sebagai tanah air kita, tentunya kita sebagai rakyatnya, kita pengen lihat rakyat-rakyat Indonesia tuh bisa get along satu sama lain, kita hidup dalam damai, kita hidup satu sama lain tuh bisa saling menerima. Yang menurut saya sih kenapa penting kita bahas hari ini mengenai toleransi agama, karena negara kita terdiri dari berbagai macam agama, kita harus belajar untuk bisa hidup menerima satu sama lain. Betul. Pendapat yang baik. Nah, seperti yang tadi Nata sudah bilang, Indonesia kan negara dengan banyak agama. Menurut kalian, gimana sih gitu? Apa sih esensi dari banyaknya agama ini? Maksudnya, menurut perspektif kalian, perbedaan agama ini kalau kalian lihat itu seperti apa? Silakan Edith. Sebenarnya ya, perbedaan agama itu bikin kita semakin banyak perbedaan sama orang lain. Yang itu kadang menyusahkan kita sebagai warga Indonesia gitu. Beda kalau misalnya sama negara lain yang homogen, yang cuma satu gitu. Kita karena berbeda, jadi kadang susah untuk berhubungan sama orang lain. Apalagi kita yang udah beda sama sukunya, terus beda latar belakang, agamanya beda, juga bikin kita sesama warga negara Indonesia tuh kadang jadi selek gitu.
Dan menurut gue sih penting kita buat ngerti satu sama lain lah, walaupun kita berbeda, kita kan tetap Indonesia gitu. Baik. Alvin, silakan. Kalau udah mulai bicara tentang agama itu kan keyakinan masing-masing ya. Jadi itu memang nggak bisa kita batasin sih sebenarnya kalau cuman ini. Tapi alangkah baiknya karena ada banyak nih ya, terutama macam-macam, akhirnya kita bisa manfaatkan nih sama kita lihat dari sudut pandang masing-masing aja. Dan mungkin saling belajar. Kan secara umum pasti ajarannya sama dong. Bukan sama sih, maksudnya tujuannya lah. Yang mau dia sampaikan tuh ada kesamaan gitu loh. Nah, kita bisa lihat di situnya aja. Baik. Christopher, silakan. Kalau menurut gua, keberagaman agama itu seperti pedang bermata dua. Ya, di satu sisi itu dia membawa menunjukkan kekuatan bangsa kita itu bahwa kita itu beragam, tidak seperti negara-negara lain. Tapi di satu sisi juga itu malah jadi pemicu konflik buat negara kita sih. Jadi sangat dibutuhkan toleransi sih kalau di negara kayak gini. Gitu aja. Kalau menurut Abraham? Jadi seperti yang Tovan bilang, kalau keberagaman itu pedang bermata dua. Itu di satu sisi itu berkat, karena itu membawa perbedaan yang membuat bangsa kita itu unik, tapi di satu sisi juga dapat menimbulkan konflik. Jadi ya alangkah baiknya tuh kalau kita bisa mengembangkan sikap toleransi supaya dapat menjaga kesatuan dan keharmonisan bangsa. Kalau menurut kalian gimana, host? Silakan menurut host. Oke, jadi kalau menurut saya sih seperti yang dibilang teman-teman tadi, agama itu biarpun di Indonesia ada beraneka ragam, semuanya itu pasti intinya ngajar yang positif-positif aja kan. Jadi biarpun cara beribadah kita beda, atau mungkin cara berdoa kita beda, menurut saya penting adanya kita jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang memisahkan kita. Justru kita harus bisa appreciate bagaimana agama lain melakukan ibadah mereka, karena at the end of the day kita semua hanya ingin melaksanakan tugas kita sebagai orang beragama gitu sih. Jawaban yang bagus. Ya, kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan semua jawaban teman-teman bahwa keberagaman agama itu, kalau menurut saya, suatu aset yang membentuk Indonesia. Jadi Indonesia itu ada salah satunya ya karena adanya keberagaman agama itu kan. Dan kita sudah membuktikan itu sejak lama bahwa meskipun kita beda-beda, kita tetap bisa bersatu gitu. Karena pada dasarnya, seperti yang kalian juga tadi udah bilang, agama kan baik, semua ajaran itu baik, hanya caranya saja yang berbeda-beda, hanya penggambarannya saja, tapi semuanya kan mengajarkan tentang kebaikan. Baiklah, tapi kalau kita lihat-lihat lagi nih, teman-teman, masih banyak kasus-kasus intoleransi atau sikap kurang toleransi dari banyak orang Indonesia terutama. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu memiliki sikap seperti itu? Dimulai dari Edit, boleh? Kalau gue sebenarnya kurang tahu sih apa background mereka untuk melakukan hal itu. Tapi gue cukup yakin kalau misalnya manusia pada umumnya itu takut sama yang namanya perbedaan. Mereka takut sama sesuatu yang mereka nggak tahu. Dan kalau misalnya kita berbeda, udah pasti kita tuh ada cenderung merasa terlalu kita lebih percaya sama apa yang kita percayai gitu loh, sehingga kita cenderung untuk memusuhi atau memberi batasan sama orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, kalau kata gue sih, mereka yang ada intoleransi itu biasanya karena mereka emang nggak tahu dan kurang mengerti tentang agama-agama orang lain, atau at least mereka merasa kayak mereka nggak merasa perlu untuk menghargai orang lain. Walaupun sebenarnya itu semua orang di Indonesia kan punya agama dan punya kepercayaan masing-masing kayak gitu sih. Gimana menurut Alvin? Bener sih sebenarnya, ya karena kan kurang
familiar nih satu sama lain. Jadi kita kayak bikin batasan-batasan sendiri itu loh. Kayak kalau menulis sesuatu yang beda atau enggak kenali kayak asing gitu, terus kayak isi gitu kan. Jadi kayak sama sebenarnya bisa juga sih kayak sebenarnya gara-gara bener balik lagi kata Edit, kita kurang kenal kan yang lainnya tuh kayak gimana, jadi kita kayak ngejudge mereka gitu loh. Jadi kayak kadang kita terlalu ngurusin hal-hal itu yang sebenarnya bersifat pribadi kan, kepercayaan masing-masing individual gitu. Jadi itu jadi bikin kita jadi intoleransi gitu. Kayak sebenarnya kita nggak bisa ngebiarin itu ada gitu loh. Padahal ya harusnya ya udah itu memang terjadi itu kan, memang beda-beda kan. Harusnya kita sadar tentang hal itu, terus ya udah kita gimana cara kita biar tetap walaupun beda-beda tetap bisa saling ada, saling membantu, karena sebenarnya kan sama-sama lah. Itu sih. Kalau menurut Christopher gimana? Kalau menurut gua sih, mungkin masyarakatnya bisa jadi karena kurang open-minded sih, jadi sama yang lain. Jadi akibat dari itu timbulnya stereotip akan suatu agama yang akan menyebabkan intoleransi sih. Gitu sih. Singkat, padat, dan jelas. Baiklah. Untuk Abraham bagaimana? Kalau menurut gua sih itu karena ada sifat manusia yang merasa kalau agama dia itu yang paling benar dan dia punya keinginan untuk memaksakan agamanya itu ke orang lain. Itu yang menimbulkan konflik. Kalau menurut Denis sama Zaneta gimana? Oke, kalau menurut saya sih pada dasarnya sama kayak yang teman-teman udah bilang. Yang pertama itu yang bisa menyebabkan toleransi khususnya di Indonesia, menurut saya adalah perasaan yang muncul kalau agama yang sudah dianutnya itu yang paling benar dan tidak boleh ada agama lain yang juga benar. Walaupun kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Dan juga menurut saya, seperti yang Edith bilang tadi, rasa tidak mau menerima ini awalnya muncul dari kita nggak tahu apa-apa tentang agama ini. Dan pada dasarnya manusia sudah diprogram untuk merasa takut akan hal yang dia nggak tahu. Namun menurut saya, problemnya terletak di mana di saat kita tidak mau mencari tahu. Kalau pada awalnya kita tidak tahu dan kita mau mencari tahu, tentunya perasaan toleransi akan tumbuh seiring waktu. Namun di saat kita menutup mata dan tidak mau membuka hati kepada perbedaan yang ada, di situ baru lahirlah intoleransi. Itu menurut saya. Kalau menurut Denis? Kalau menurut saya, adanya etnosentrisme sih, sikap etnosentrisme atau terlalu membanggakan, terlalu menganggap bahwa dirinya adalah yang terbaik, bahwa agamanya dalam konteks ini adalah yang terbaik, sehingga mereka melihat yang lain itu suatu ancaman. Bahwa, mereka melihat perbedaan agama adalah suatu ancaman yang bisa mengusik mereka gitu. Padahal kan pada dasarnya tidak ada niatan gitu kan ya. Tapi karena pikiran mereka sendirilah, itulah yang menciptakan itu gitu. Jadi mereka merasa bahwa perbedaan agama nih berbahaya nih untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Jadi mereka merasa itu harus disingkirkan lah gitu. Itu tidak boleh ada gitu. Itu menurut saya sih. Nah, untuk kita udah bahas nih soal itu semua. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa meningkatkan rasa toleransi dan menghilangkan rasa takut akan perbedaan itu gitu. Bagaimana? Mulai dari Edit dulu deh. Gimana caranya? Sebenarnya paling simple ya kalau menurut gua itu kita harus sadar diri kalau kita tuh bukan satu-satunya yang punya kepercayaan itu, kita bukan satu-satunya orang yang kita tuh harus merasa kalau kita tuh hidup berdampingan dengan orang lain. Dari perasaan itu aja, dengan kesadaran itu aja, menurut gue cukup untuk bisa membuka hati kita dan pikiran kita kalau memang ada orang lain yang bisa aja berbeda dari kita. Karena sebenarnya di luar dari agama dan suku, sebenarnya setiap pribadi aja tuh secara personality kan udah beda. Kalau misalnya itu aja kita
nggak bisa terima, itu kayak akan menyusahkan kita juga sebagai manusia yang hidup harus berdampingan sama orang lain. Udah sih, itu aja. Alvin gimana? Lebih itu sih. Kenapa? Lebih kita nggak boleh kayak tadi lagi. Kita harus membuka semua batasan-batasan itu, kita buka, terus harus kayak berani kayak misalnya punya kenalan sama banyak-banyak orang lah. Jadi kita bisa lagi. Karena kalau semakin familiar kan pasti semakin maklum juga kan, semakin kayak lebih ke yang keluar tuh positif gitu loh, bukan negatif, bukan kayak ini salah gitu, tapi lebih kayak memaklumi lah, mau lebih kayak ngerti sadar akan perbedaan itu sendiri. Gitu. Baik. Kalau menurut gue pribadi sih, caranya gimana bergaul dengan semua orang sih. Jadi dengan bergaul itu pasti dia akan sadar, oh ini walaupun kita beda agama, tapi kita bisa tetap bergaul, dan dia ternyata orang yang baik gitu. Jadi dengan pengalaman gitu. Kalau dipaksain toleransi sih nggak bisa. Jadi menurut gue harus dari pengalaman dia sendiri. Kalau menurut Abraham gimana? Kalau menurut gue sih, toleransi itu harus diajarkan sejak dini ya. Karena lebih mudah membentuk karakter seseorang tuh dari kecil. Bagus. Baiklah. Kalau menurut partner host saya, Zaneta gimana? Oke. Kalau menurut saya sih, kurang lebih sama kayak yang dibilang oleh Christophen. Dengan kita memperluas network kita mau berteman dengan berbagai macam orang, lama-kelamaan rasa toleransi itu akan terbuka sendiri. Karena kalau kita sudah berteman dengan orang dengan background dari kita berkemungkinan bisa memposisikan diri kita di posisi mereka. Jadi kita ingin diterima di masyarakat, segala macam, itu kita bakal bisa mengerti kalau kita udah mau open berteman dengan orang dengan, katakanlah, agama lain dari kita. Kalau menurut Dennis? Kalau menurut saya cara terbaik ya pasti kita harus berpikiran terbuka lah, bahwa kita harus mengetahui bahwa perbedaan itu memang ada gitu, dan itu bukanlah suatu ancaman. Itulah yang membuat kita menjadi negara yang seperti sekarang kan. Dan hilangkanlah sikap etnosentrisme gitu, bahwa semuanya itu baik, tidak ada yang lebih baik atau yang terbaik atau apapun itu, semuanya itu baik. Jadi cara terbaik ya kita harus menghilangkan memaklumi perbedaan dan belajar gitu. Dengan kita belajar tentang perbedaan itu, maka kita akan menjadi lebih tahu dan kita bisa menghargai perbedaan itu gitu. Jadi kita tidak sembarangan menciptakan suatu stereotip yang belum tentu benar terhadap dalam konteks ini suatu agama yang berbeda gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi sudah selesai untuk podcast kali ini. Cukup panjang dan topiknya cukup berat, tapi teman-teman semua sudah memberikan jawaban yang terbaik. Jadi ya, akhir kata, terima kasih teman-teman sudah ikut podcast yang singkat ini. Meskipun hanya dari rumah, tapi kita tetap bisa melakukan ya sharing lah terhadap apa yang ada di sekitar kita gitu. Meskipun ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi ternyata permasalahan tentang agama itu masih ada loh di sekitar kita gitu. Itu tidak hilang dengan sendirinya gitu. Jadi kita perlu kesadaran lah untuk kita untuk membahas topik ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Ya, terima kasih juga. Ya, jadi melalui podcast ini kita kayak benar-benar ngebuka pikiran kita ya, kita bisa tahu insight orang lain mengenai toleransi agama di Indonesia kayak gimana. Jadi melalui podcast ini kita bisa benar-benar nambahin pengetahuan kita, dan semoga teman-teman yang udah nonton podcast ini juga bisa mempraktekkan apa yang udah kita bicarakan hari ini, meningkatkan toleransi mereka. Ya, semoga bisa. Ya, saya cuma berharap bahwa suatu hari nanti intoleransi di Indonesia itu bisa dihilangkan lah. Jadi kita semua bisa saling merangkul dan ya bersukacita lah di tengah-tengah perbedaan. Betul sekali. Yeay.